Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, relawan pasukan berani mati yang kemudian pembela Jokowi di situ, begitu kan? Relawan paling aneh sedunia. Ini sudah banyak komentar-komentar itu begitu ya. Kenapa kok paling aneh sedunia? Karena relawan itu identik secara demokrasi, identik dengan saat pilkada, saat pilpres begitu kan. Kalau ada relawan, oh boleh-boleh aja begitu ya. Yang namanya relawan itu penggunaan katanya di situ adalah saat demokrasi ya, saat demokrasi berlangsung. Kalau sesudah itu kan sudah buyar mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau ada relawan berani mati pembela Jokowi, ya ini kan logikanya kan aneh begitu kan. Setidaknya pembela relawan Jokowi, ya pembela Jokowi begitu kan ya, berani mati begitu kan, ya memperjuangkan hak rakyat, memperjuangkan demokrasi begitu kan, itu paling baik. Itu adalah pasukan berani ya mati pembela ya, pasukan berani mati ya. Kalau beraninya adalah menjunjung tinggi terhadap demokrasi, melawan para oligarki, melawan para rezim begitu kan, itu baru diajungi jempol. Kalau hanya ingin membela mati-matian terhadap salah satu orang karena sebagai penjilat misalnya, ya, saya kira ngapain begitu kan? Ngapain kok itu? Mau ditukar dengan apa begitu kan? Ya, saya kira memelihara relawan itu bentuk kepanikan dan bentuk demokrasi yang tidak sehat. Kenapa kok relawan mau dipelihara? Mending pelihara masyarakat. Ya, semuanya harus sama di mata hukum. Menjadi pemimpin itu tidak ada yang kemudian pilih kasih si A, si B dan si C. Semuanya yang namanya demokrasi seperti Prabowo memimpin. Ya, semuanya kita harus merangkul, ya. Semuanya harus dirangkul oleh seorang presiden dan itu adalah pemimpin dan itu adalah tanggung jawab. Kalau pasukan berani mati ya hanya ingin membela satu orang di situ, gimana logikanya? Masyarakat sudah cerdas begitu kan ya. Dan bahkan ini dianggap aneh. Itulah yang kemudian muncul narasi-narasi itu ya di masyarakat. Nah, nampaknya bagi kami apa yang kemudian disampaikan oleh seorang relawan ini saya kira perlu dipertimbangkan kembali begitu kan ya. Apa maksudnya? Ingin cawi-cawi apa? Ingin mendapatkan kekuasaan apa? Setelah seorang Jokowi lengser mereka sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau memelihara apa begitu? Kecuali nggak tahu kalau Gibran ya. Dan ini akan menjadi gesekan-gesekan antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo nantinya. Kalau pendukung Jokowi diarahkan kepada seorang Gibran, ya jelas di situ begitu kan ya. Pasti ada gesekan-gesekan dengan seorang pendukung Prabowo. Coba kita baca ya. Pasukan bela nasi bungkus. Gak aneh lagi, bener-bener hancur dan absurd ya orang ini. Dimanfaatkan sama orang-orang itu. Ini komentar dari netizen ya. Dari Freak No More. Bahkan ya ada yang mengatakan gak aneh sih ya, kan banyak ya pengangguran dan bocil-bocil yang pengen dikasih duit. Mau ngumpulin berapa juta orang juga bisa asal ada duitnya. Nah itu yang paling penting begitu kan. Duitnya dari mana? Duitnya sopo begitu kan ya. Mau ambil di mana? Kan itu komentarnya ya. Inilah akibatnya punya pemimpin selama berkuasa dia malah membodohi rakyat. Ini komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ngeri-ngeri sedap ya. Ini ada yang mengatakan ya jelas ya kejahatan besar. Presiden punya saluran kekuatan TNI dan Polri termasuk buzzernya yang juga dibiayai oleh APBN. Ini bisa dianggap presiden melakukan makar berpotensi banyak jatuh korban. Ya ini komentar-komentar dari netizen dari Primo. Jadi saya begini. Saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh siapapun begitu kan ya. Pasukan inilah pasukan itu begitu kan. Mending kita tegakkan aja. Kita pasrahkan aja kepada penegak hukum yang ada seperti TNI dan Polri begitu kan ya untuk mengamankan apa yang kemudian diamati, apa yang kemudian kita lakukan begitu.
Artinya secara tidak langsung adalah mereka sepenuhnya begitu kan ya, dibandingkan dengan ada relawan berkumpul di situ begitu kan, hanya satu jadi macet, yang kedua mengganggu perekonomian masyarakat, mengganggu ketentraman halayak umum, apalagi begitu kan ya, apalagi mereka dibayar. Itu yang secara logika mending pasrahkan aja ya. Kalau pendukung Jokowi ini misalnya banyak ya kan, hanya siapa begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti nggak usah lah ya membangun ini membangun itu ya, harus ada pertemuan ini pertemuan itu. Bagi kami nggak usah ya, cukup yang mengamankan di situ ada TNI Polri ya. TNI Polri itu segalanya bagi kita ya. Kita baca terlebih dahulu ya beritanya. Ini sangat menarik ya beritanya, dari seorang pengamat ini. Pasukan berani mati pembela Jokowi relawan paling aneh sedunia. Publik ramai-ramai mengecam kehadiran pasukan berani mati pembela Jokowi yang berencana mengadakan apel akbar di Tugu Proklamasi Jakarta. Analisis politik dari Universitas Jakarta UIN UNJ, Ubaidillah Badrun menilai keberadaan pasukan berani mati pembela Jokowi tidak masuklah akal. Itu relawan paling aneh sedunia, kata Ubaidillah kepada kantor politik ya RM Oil. Menurutnya seharusnya para relawan itu berani mati membela NKRI, bukan Jokowi yang pada 20 Oktober 2024 akan lengser dari kursi kepresidenannya. Ubaidillah meminta agar relawan tersebut dibubarkan karena cuma menunjukkan kelemahan Jokowi yang harus dibela secara mati-matian oleh relawannya. Sebaiknya pasukan berani mati Jokowi itu dibubarkan saja, bikin negeri ini makin tidak rasional. Fenomenal pasukan berani mati ini juga menunjukkan betapa ketakutannya seorang Jokowi. Betul begitu kan? Kalau seorang Jokowi kuat, ngapain kita harus ada relawan-relawan seperti itu? Ini kan menunjukkan bahwa kekuasaan dari seorang Jokowi sudah semakin lemah. Dan mereka ingin menunjukkan cawi-cawi mereka seolah-olah punya kekuatan besar, tapi pada kenyataannya adalah nol. Ya, apakah ingin menunjukkan bahwa kekuatan mereka akan mendapatkan setimpal ketika seorang Prabowo memimpin? Artinya apakah dapat jabatan? Tidak juga begitu kan? Saya kira Prabowo itu rasionalitas orangnya ya, demi bangsa dan negara. Tidak lagi yang namanya anaknya siapa, relawannya siapa, keturunannya siapa. Kita lihat saja begitu kan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya kepada seorang pemimpin Prabowo nantinya ya. Karena kita tahu yang namanya demokrasi dengan kemajuan yang sangat luar biasa begitu kan, mungkin di tangan seorang Prabowo ya. Ya, dan kita lihat nanti selanjutnya begitu. Maka kalau seorang Jokowi datang di acara-acara relawan itu begitu kan ya, saya kira ingin menunjukkan bahwa kekuatan dari seorang Jokowi ternyata lemah begitu. Ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana begitu kan ya, karena sebentar lagi kok lengser begitu kan, tidak punya jabatan apa-apa, masa mau dibela begitu kan ya. Ya nggak tahu kalau wakilnya seperti Gibran, mereka punya relawan-relawan juga misalnya. Tapi pada kenyataannya ya Prabowo tidak tinggal diam ya. Masa punya relawan banyak harus ditakuti? Nggak juga begitu kan ya. Karena pada eksistensinya adalah bukan soal itu, tapi kelemahan dari kekuasaan sehingga ya menjadi gertakan ketika ada apel akbar bersama ya. Seperti relawan-relawan seorang Jokowi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.